Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSS Sleman bobrok sak kabeh. Nah, bagaimana ceritanya kok PSS Sleman ini bisa bobrok sak kabeh? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, nasib PSS Sleman sendiri ini cukup mengenaskan ya. Ya, walaupun PSS Sleman tidak berada di zona bawah atau zona degradasi, tapi permainan PSS Sleman di lapangan, manajemen PSS Sleman, pelatih PSS Sleman sendiri ini tergolong cukup tidak berjalan dengan baik atau cukup bisa dibilang itu buruk ya. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa buruk? Nah, PSS Sleman sendiri laga terakhir kemarin saat lawan Dewa United, PSS Sleman harus mengakui kekalahannya. Wah, dan bahkan kekecewaan supporter juga cukup memuncak dengan menyalakan flare di Tangerang ya saat itu ya. Nah, karena mungkin kekecewaan fan ini yang membuat Sleman fans sendiri ini marah terhadap klubnya. Ibaratnya ya kontenanan nek main ora kok leda-lede, banyak yang nggak layak menggunakan jersey PSS Sleman. Nah, banyak pemain-pemain yang dikritik oleh PSS Sleman sendiri. Berarti pemainnya ya kurang bagus, dikritik oleh Sleman fans sendiri. Dari mulai lokal, asing dan lain-lain itu banyak yang nggak layak. Mungkin kalau saya boleh bilang lokal PSS Sleman yang mungkin masih cukup layak sebenarnya hanya mungkin Ricky Cawor dan mungkin siapa lagi ya itu ya. Nggak tahu sih lainnya. Mungkin itu saja kalau pemain lokal kalau saya yang selama dimainkan Mihail ini ya. Yang lainnya sih masih belum memberikan kontribusi yang bagus seperti Kim Jeffrey. Dulu waktu dilatih Seto, Kim ini agak lumayan, tapi saat ini Kim ini seperti pemain yang apa ya, ibaratnya digelundung dan lain-lain. Ibaratnya pemain tengah kok jarang kena kartu, itu sebenarnya unik ya. Berarti mainnya berarti kurang bras-bras, berarti kurang jos lah. Nah, intinya sih itu. Terus lagi pemain lokal ya kurang apik. Nah, apalagi kalau asingnya. Kalau asing dari PSS Sleman sendiri ini banyak minusnya. Wah, banyak. Mungkin hanya pembelian satu pemain Jonathan Bustos ini aja yang mungkin bisa berhasil ya, seperti Jihad Ayub, seperti Yeven, seperti Keisano, seperti Thales. Ini menurut pendapatku pribadi kurang layak untuk bermain di Sleman sebenarnya. Apa itu kualitas pemainnya sih sebenarnya nggak bagus-bagus amat deh. Kurang oke lah. Nah, itu. Lalu di pelatihnya sendiri sih awal musim saya percaya karena mungkin ini pelatih yang baru datang di Indonesia dan mungkin pelatih ini juga berpengalaman dan lain-lain ya. Apakah karena intervensi manajemen? Saya dulu masih berpikir positif, mungkin karena intervensi manajemen lah, adaptasi dan lain-lain. Lalu yang kedua mungkin karena apakah pelatih ini juga terlalu ibaratnya itu terlalu percaya diri dengan tidak mau diberi masukan sana sini dan lain-lain, terlalu percaya diri dengan ibaratnya taktiknya idealisnya sendiri, jadi malah seperti ini. Banyak memainkan pemain yang tidak sama dengan posisinya lah, seperti Kevin Gomez kemarin waktu lawan Dewa itu nggak, posisinya bukan seperti itu kok dimainkan di situ. Itu kan cukup unik juga ya. Banyak pemain-pemain yang out of position lah Pak dimain kayak gini. Nah, jadi rodok luput nek PSS Sleman ini dari segi pelatih, pemain. Lalu yang terakhir mungkin manajemen sendiri ini sudah ketahuan ya dari awal musim, sejak pembelian pemain kok leda-lede wis ini ketahuan banget. Intinya sih itu. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? PSS Sleman pola kedua harus dilombak total ini, jadi sama aja ini. Kalau dari manajemen sudah kita bahas dari awal musim ya, udah diulti bahasanya ngono gitu. Terus mungkin dari pemain asing juga sudah diulti ya. Ini pemainnya kualitasnya rendah lah ya, kualitas pemain asing. Kualitas pemain lokal juga kita sudah ulti ini ya. Masalahnya dari perekrutan dana untuk merekrut pemain-pemain ya berlabel timnas itu sangat minim sekali di PSS Sleman ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Lihat aja yang dipanggil tim nasional kan piro ya, paling hoki sih, hoki Caraka lagi celuk timnas. Yang lain-lain itu jarang sekali pemain PSS dipanggil tim nasional. Berarti kan secara kualitas memang sangat rendah ya. Gampangannya kalau pemain klub itu pemainnya banyak dipanggil tim nasional, jadi ya pemain itu berkualitas ya. Tuh.
Terus kalau pelatih, nah ini pelatih itu dulu kan kita sempat memberi kesempatan ya. Ternyata dia kurang adaptasi. Yang pertama kurang adaptasi, terlalu idealis dengan apa ya, kapasitasnya dan lain-lain. Oke lah, kita tunggu untuk khusus pelatih leg kedua. Dia belanja pemain dan manajemen harus menuruti belanja pemain, dituruti. Nanti 5 pertandingan awal misalkan dia gagal ya harusnya wajib out sih. Ya betul ya, itu ya. Kalau mungkin pelatih sih masih apa ya, pelatih iso maklumi lah, kayak kesempatan sidik lagi babis leg kedua ini mungkin. Soalnya kan pelatih kan kita bisa mendatangkan setiap saat ya Pak, seperti itu. Beda dengan mungkin pemain. Kalau pemain yang bursa transfer aja, jadi ya bursa transfer itu dimanfaatkan dengan baik. Kalau saya pribadi memang lebih suka merombak. Nek manajemennya pengen irit, ya rombakan pemain lokal wae. Nek we misal ibaratnya iki pengen ngirit, nek randedit manajemennya ya mundur wae. Main lokalnya dirombak lah, Pak. Kan Michel ini suruh ngamati pemain-pemain muda. Itu pemain asing. Kalau pemain asing kan rodok larang. Nah misalnya ganti pemain asing ya diganti. Mungkin kalau saya pribadi hanya mungkin Yeven dan mungkin Keisano aja ya mungkin ya. Nah itu yang dikeluarkan. Kalau yang dikeluarkan itu kan masih realistis itu loh. Nanti bisa pendamping Bustos itu wis tadi sangat lah nanti Bustos, soalnya mosok PSS Sleman cuma bertumbuh pada Bustos. Nah itu kan repot ya. Bustos sendiri yang sing main ning lapangan, lah liyane ngopo ayo. Kemarin yang mungkin layak sih saya pribadi mungkin Ricky Cawor. Ini pemain ini sih nggak begitu tinggi, nggak begitu apa ya, pemainnya biasa-biasa aja, bahkan tergolong gempal, tapi dia itu pada gesit lah, mainnya sat gini lah. Ini yang dibutuhkan itu mungkin seperti ini, pemain PSS Sleman yang wayel ini loh. Nah, jadi yang lain-lainnya sih banyak mainnya klemer. Wah, aneh nonton PSS Sleman wingi lawan Dewa United seperti itu ya, Bah. Dewa United levelnya sudah ngeri bro, pelatihnya sudah seperti itu, wasit. Pemainnya juga wah nggak kaleng-kaleng. Ya ini repot juga sih kalau musim Dewa United kemarin. Bahkan seperti PSS Sleman itu babak pertama sama saja, kalau dilihat statistik itu PSS Sleman hanya 1 kali tendangan gawang atau gimana itu. Ya selebihnya itu diserang Dewa United terus, bah. Wah ini rodok mesak kayak ini PSS Sleman ini. Leg kedua harus segera dilombak kalau nggak mau degradasi ya klub ini. Saya harap sih yo jangan sampai ya degradasi. Soalnya kan yo repot juga nek klub PSS Sleman degradasi. Jadi harus tetap ada klub Jogja ini. Masuk dari dulu cuma 1 aja. Saya harap sih mungkin ada 2 ke depannya. Tapi kan PSS Sleman juga harus tetap bertahan kalau manajemennya serius ini. Nah menurut pendapatmu Cuk, pemain sing layak ini gimana? Mungkin Yeven bisa menjadi apa diganti Pluim ini kan, Pluim juga pada free transfer ini, bebas ini Pluim ini. Ya kalau pertengahan musim memang sangat realistis mengambil pemain asing yang sudah bermain di Indonesia atau mungkin wes klub yang ngendi lah, entah PSM, entah Pericau dan lain-lain. Kalau awal musim bisa kita pemain PSS Sleman mencari pemain asing yang baru saja didatangkan dari luar negeri ya, langsung dari klub-klub Eropa, klub-klub Asia atau klub-klub Amerika Latin, itu bisa pertengahan musim, akhir musim atau awal musim. Tapi kalau pertengahan musim seperti ini ya paling realistis mendatangkan pemain asing yang sudah beradaptasi di Indonesia, sudah gacor di Indonesia lah ya. Nah, itu penting loh. Nah, ini manajemen ini piye gitu loh. Kalau memang nggak punya duit atau pengen ngirit terus, ora pengen ngubah tim sing keadaan kok ngene ya mundur wae ya loh. Ganti ae ya loh. Karena memang PSS Sleman itu punya value yang tinggi ya loh. Punya daya tawar yang tinggi ya, nggak bisa buat main-main lah ya loh. Nggak bisa buat irit-iritan loh. Ekspektasi dari supporter itu tinggi untuk prestasi. PSS Sleman punya supporter fanatik, punya kapasitas tinggi, punya value tinggi, punya reputasi tinggi. Jadi nggak bisa enaknya aja dikelola asal-asalan. Ya betul. Nah jadi nggak bisa dikelola dengan asal-asalan klub ini ya. Harusnya punya target lah ya. Soalnya klub PSS Sleman juga sudah lama di Liga 1 juga, nggak seperti klub tetangganya ya. Mungkin ini kan
masih lama PSIS tapi ding ya, tapi kan seharusnya punya target realistis lah ya. Mosok ngene-ngene terus Pak. PSS Sleman ini dari tahun ke tahun problemnya sama ngene wae, wah rabut berubah-berubah ya, repot nanti ke depan. Saya harap sih segera bebenah. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.